Suku Muser, juga dikenal sebagai Muser atau Muser, adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang mendiami wilayah pegunungan di Thailand, terutama di bagian utara dan barat laut. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis yang lebih besar, yaitu kelompok Tibeto-Burma, dan memiliki beberapa kesamaan budaya dengan suku-suku lainnya di daerah pegunungan Asia Tenggara. Suku Muser memiliki asal-usul yang tidak sepenuhnya jelas, namun mereka diperkirakan berasal dari daerah yang kini merupakan bagian dari China dan Tibet. Mereka telah bermigrasi ke Thailand dan negara-negara sekitarnya dalam rentang waktu yang panjang, sebagian besar untuk mencari tanah yang lebih subur dan iklim yang lebih sesuai untuk pertanian mereka. Suku Muser berbicara dalam bahasa Muser, yang termasuk dalam keluarga bahasa Tibeto-Burma. Bahasa ini memiliki beberapa dialek lokal yang berbeda, tergantung pada daerah tempat tinggal mereka. Budaya Muser sangat dipengaruhi oleh lingkungan pegunungan tempat mereka tinggal. Mereka terkenal dengan pakaian tradisional Muser seringkali berwarna cerah dan dihiasi dengan bordir yang rumit. Pakaian ini memiliki nilai simbolis dalam berbagai upacara dan perayaan. Suku Muser dikenal dengan kesenian dan kerajinan tangan mereka, termasuk tenunan dan pembuatan perhiasan. Mereka memiliki berbagai upacara adat yang berkaitan dengan siklus kehidupan, pertanian, dan kepercayaan spiritual mereka. Upacara ini sering melibatkan musik, tarian, dan doa. Ekonomi suku Muser sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten. Mereka menanam padi, jagung, dan sayuran di ladang terasering yang terletak di lereng gunung. Selain pertanian, mereka juga terlibat dalam kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Suku Muser memiliki struktur sosial yang tradisional, yang seringkali berbasis pada keluarga besar atau klan. Kepemimpinan biasanya terdiri dari kepala desa atau tetua yang dihormati, yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian perselisihan dalam komunitas. Seperti banyak suku minoritas lainnya, suku Muser menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan modern. Ini termasuk tekanan untuk mempertahankan budaya tradisional di tengah perubahan sosial dan ekonomi, serta tantangan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan. Program-program pemerintah dan organisasi non-pemerintah seringkali terlibat dalam upaya untuk meningkatkan kondisi hidup mereka sambil menghormati warisan budaya mereka. Suku Muser merupakan contoh penting dari keragaman etnis di Thailand dan Asia Tenggara, serta menunjukkan bagaimana kelompok etnis minoritas dapat beradaptasi dan mempertahankan identitas budaya mereka di tengah perubahan zaman. Dalam tradisi suku Muser di Thailand, terdapat beberapa praktik sosial yang berbeda dari norma yang sangat anuh, tetapi penting untuk memahami bahwa banyak informasi tentang budaya suku ini dapat bervariasi dan kadang-kadang disalahartikan. Ada beberapa aspek terkait dengan praktik pengunclupan apem dan sosial yang perlu dijelaskan dengan konteks dan anu budaya yang tepat. Tradisi pengunclupan apem di kalangan suku Muser sering dipahami melalui laporan dari peneliti antropologi dan studi etnografi. Dalam beberapa kejadian, tradisi ini mungkin tampak berbeda dari praktik unclup-unclup apem di masyarakat lainnya. Dalam masyarakat Muser, ada struktur sosial yang cukup fleksibel terkait pernikahan dan hubungan pengunclupan. Ada laporan yang menunjukkan bahwa dalam konteks tradisi mereka, hubungan pengunclupan apem sebelum sah bisa lebih diterima dengan leluasa dibandingkan dengan beberapa budaya lainnya. Namun, ini tidak berarti bahwa praktik unclup-unclup bebas tanpa aturan. Ada norma-norma dan harapan sosial yang mengatur hubungan ini. Muser mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan anu dan peran, yang bisa mempengaruhi sikap terhadap hubungan pengunclupan apem. Misalnya, dalam beberapa masyarakat pegunungan di Asia Tenggara, ada konsep yang lebih longgar tentang hubungan dibandingkan dengan masyarakat urban atau modern. Informasi tentang praktik pengunclupan di kalangan suku Muser bisa menjadi subjek yang sangat anu. Penafsiran tentang unclup-unclup apem bebas seringkali bergantung pada perspektif luar dan bisa sangat berbeda dari konteks lokal. Banyak informasi tentang tradisi unclup-unclup apem di suku Muser datang dari pengamatan antropologis. Seperti banyak kelompok etnis minoritas, suku Muser juga mengalami perubahan sosial yang mempengaruhi tradisi mereka. Modernisasi dan integrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas seringkali membawa perubahan dalam praktik budaya, termasuk sikap terhadap kegiatan pengunclupan dan norma sosial. Seiring dengan modernisasi dan interaksi dengan masyarakat luar, suku Muser menghadapi perubahan dalam praktik budaya mereka. Ini dapat mencakup akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan media dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang kegiatan pengunclupan apem dan norma sosial.
Wanita suku Muser, seperti halnya anggota suku lainnya di Asia Tenggara, seringkali memiliki ciri fisik yang sesuai dengan lingkungan pegunungan dan genetika mereka. Beberapa ciri khas yang sering ditemukan meliputi: warna kulit wanita Muser cenderung beragam dari sawo matang hingga lebih gelap, tergantung pada paparan sinar matahari dan genetika. Struktur wajah wanita Muser biasanya berbentuk oval atau bulat dengan fitur yang khas seperti hidung yang lebih lebar dan pipi yang sedikit menonjol, mencerminkan ciri-ciri etnis mereka. Rambut wanita Muser biasanya berwarna hitam atau coklat tua, dan seringkali dipotong pendek atau diikat dalam gaya sederhana yang praktis. Pakaian tradisional wanita Muser sangat penting dalam penampilan mereka dan mencerminkan identitas budaya mereka. Wanita Muser mengenakan pakaian yang terbuat dari kain tenun tradisional dengan pola dan warna yang cerah. Pakaian ini sering dihiasi dengan bordir yang rumit dan simbolik. Mereka juga mengenakan perhiasan tradisional seperti gelang, kalung, dan anting-anting yang dibuat dari logam, manik-manik, atau bahan alami lainnya. Perhiasan ini seringkali memiliki makna simbolis dan digunakan dalam upacara adat. Kecantikan dalam budaya Muser tidak hanya tergantung pada penampilan fisik, tetapi juga pada cara mereka merawat diri dan menampilkan diri dalam konteks budaya mereka. Wanita Muser mungkin mengikuti ritual kecantikan tradisional yang melibatkan penggunaan bahan-bahan alami untuk perawatan kulit dan rambut. Dalam upacara adat, wanita Muser biasanya mendandani diri mereka dengan pakaian dan perhiasan terbaik mereka, menunjukkan keindahan dan status sosial mereka dalam komunitas. Persepsi kecantikan di kalangan suku Muser seringkali berbeda dari standar kecantikan global atau modern. Kecantikan sering dipandang melalui lensa tradisi dan budaya lokal. Dalam konteks Muser, kecantikan mungkin lebih berkaitan dengan kesesuaian dengan norma-norma sosial, keterampilan dalam kerajinan tangan, dan kontribusi kepada komunitas daripada hanya penampilan fisik. Seiring dengan modernisasi dan interaksi dengan budaya luar, beberapa aspek kecantikan mungkin terpengaruh oleh standar global, tetapi banyak elemen tradisional masih dipertahankan. Kecantikan wajah dan keindahan fisik wanita suku Muser merupakan hasil dari kombinasi faktor genetika, budaya, dan tradisi. Penampilan mereka mencerminkan warisan budaya yang kaya dan nilai-nilai estetika yang telah ada selama berabad-abad. Memahami dan menghargai kecantikan mereka memerlukan perspektif yang menghormati dan mempertimbangkan konteks budaya yang unik. Gaya hidup suku Muser di Thailand telah mengalami perubahan signifikan dari masa kuno hingga masa modern. Perubahan ini mencerminkan adaptasi mereka terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada masa kuno, suku Muser mengandalkan pertanian subsisten sebagai sumber utama pangan mereka. Mereka biasanya menanam padi, jagung, dan sayuran di ladang terasering yang terletak di lereng gunung. Pertanian mereka menggunakan metode tradisional, termasuk pemupukan alami dan pengairan manual, dan bergantung pada teknik berburu dan mengumpulkan hasil hutan untuk melengkapi diet mereka. Struktur keluarga Muser tradisional adalah keluarga besar atau klan yang seringkali tinggal bersama dalam satu komunitas. Keluarga besar ini memiliki tanggung jawab bersama dalam pengelolaan tanah dan sumber daya. Kepala desa atau tetua suku memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa. Struktur kepemimpinan ini didasarkan pada penghormatan terhadap kebijaksanaan dan pengalaman. Muser menjalankan berbagai upacara adat dan ritual yang berkaitan dengan pertanian, siklus kehidupan, dan kepercayaan spiritual mereka. Upacara ini sering melibatkan musik, tarian, dan doa. Pakaian mereka terdiri dari kain tenun tradisional dengan bordir yang rumit, dan perhiasan yang terbuat dari bahan alami. Rumah suku Muser biasanya dibangun dari bahan-bahan lokal seperti bambu dan kayu, dan seringkali dirancang untuk menghadapi kondisi cuaca pegunungan yang ekstrim. Rumah-rumah ini memiliki struktur sederhana dengan atap rumbia. Di era modern, suku Muser mulai mengadopsi teknik pertanian yang lebih modern. Penggunaan alat pertanian yang lebih efisien dan teknik pertanian yang lebih canggih mulai diterapkan. Selain pertanian, beberapa anggota suku Muser terlibat dalam pekerjaan di luar pertanian, seperti di sektor pariwisata, perdagangan, dan pekerjaan lainnya di kota-kota terdekat. Struktur keluarga Muser telah mengalami perubahan, dengan beberapa anggota keluarga beremigrasi ke daerah urban untuk mencari pekerjaan. Ini telah mengubah pola hidup tradisional dan hubungan antar anggota keluarga. Pendidikan dan kesadaran sosial, peningkatan akses ke pendidikan modern dan informasi telah mempengaruhi pandangan dan norma sosial di kalangan generasi muda Muser. Globalisasi dan media telah mempengaruhi cara hidup suku Muser,
membawa perubahan dalam pakaian, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya. Meskipun banyak tradisi tetap dipertahankan, mereka sering beradaptasi dengan pengaruh luar. Ada upaya untuk melestarikan budaya tradisional sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Beberapa komunitas aktif dalam merayakan festival budaya dan mempertahankan kerajinan tangan tradisional. Rumah tradisional sering digantikan dengan struktur yang lebih modern dan permanen. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan fasilitas umum telah meningkatkan kualitas hidup di komunitas Muser. Beberapa anggota suku Muser sekarang tinggal di daerah urban atau semi-urban, yang mengubah cara hidup mereka secara signifikan dibandingkan dengan kehidupan tradisional di pedesaan. Gaya hidup suku Muser telah mengalami transisi dari kehidupan tradisional yang terfokus pada pertanian subsisten dan struktur sosial yang kental dengan adat, menuju kehidupan modern dengan pengaruh globalisasi, modernisasi pertanian, dan perubahan sosial. Adaptasi ini mencerminkan dinamika yang lebih luas dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di seluruh Thailand dan Asia Tenggara. Mitos dan legenda suku Muser di Thailand mencerminkan kepercayaan dan budaya tradisional mereka, serta memberikan wawasan tentang cara pandang mereka terhadap dunia dan kehidupan. Suku Muser memiliki mitos penciptaan yang bervariasi, namun seringkali berkisar pada hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan supernatural. Beberapa elemen umum dalam mitos penciptaan mereka melibatkan. Mitos penciptaan sering menggambarkan bagaimana manusia pertama kali diciptakan oleh dewa atau entitas supernatural dari unsur-unsur alam, seperti tanah, air, dan api. Mitos seringkali menekankan pentingnya harmonisasi antara manusia dan alam, dengan manusia dianggap sebagai penjaga atau pelindung lingkungan mereka. Suku Muser percaya pada berbagai roh dan entitas supernatural yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa legenda terkenal meliputi, ada kepercayaan bahwa hutan dan gunung dihuni oleh roh-roh penjaga yang harus dihormati. Legenda sering menceritakan tentang roh-roh ini yang membantu atau menghukum manusia tergantung pada bagaimana mereka memperlakukan alam. Roh leluhur dianggap memiliki kekuatan untuk melindungi dan membimbing keturunan mereka. Ritual dan upacara sering dilakukan untuk menghormati roh leluhur dan meminta berkah mereka. Legenda suku Muser sering menampilkan pahlawan atau tokoh mitologi yang melakukan perjalanan epik atau bertarung melawan kekuatan jahat. Beberapa cerita terkenal termasuk cerita tentang pahlawan yang berjuang melawan monster atau penjahat untuk melindungi desa mereka atau untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Pahlawan ini sering kali digambarkan sebagai orang yang bijaksana dan berani. Beberapa legenda menggambarkan pertarungan antara manusia dan makhluk jahat seperti naga atau monster hutan yang mengancam keamanan komunitas mereka. Cerita asal-usul sering kali menjelaskan bagaimana berbagai aspek kehidupan dan budaya suku Muser berasal. Beberapa cerita asal-usul mencakup cerita tentang bagaimana tradisi dan adat istiadat tertentu dimulai, sering melibatkan tokoh-tokoh mitologis atau kejadian penting yang dianggap menentukan norma-norma budaya. Beberapa legenda menjelaskan asal-usul nama-nama tempat atau elemen geografis penting dalam wilayah tempat tinggal suku Muser. Upacara dan ritual yang dilakukan oleh suku Muser seringkali berkaitan dengan mitos dan legenda mereka. Ini termasuk ritual yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu dalam tahun untuk memastikan keberhasilan panen atau keberuntungan bagi komunitas. Ritual ini sering melibatkan cerita-cerita mitologis tentang dewa atau roh yang dianggap berperan dalam pertanian dan kesejahteraan. Upacara untuk menghormati roh-roh atau leluhur, yang mungkin melibatkan tarian, nyanyian, dan persembahan yang berkaitan dengan cerita-cerita mitologis. Mitos dan legenda suku Muser memainkan peran penting dalam menjaga dan mentransmisikan budaya serta kepercayaan mereka. Mereka mencerminkan pandangan dunia yang holistik dan integrasi antara manusia dengan alam dan kekuatan supernatural. Meskipun beberapa aspek mitos ini mungkin mengalami perubahan seiring waktu dan pengaruh modernisasi, mereka tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya suku Muser. Pantangan dan larangan suku Muser di Thailand, seperti halnya pada banyak masyarakat tradisional lainnya, berkaitan erat dengan kepercayaan, adat istiadat, dan norma sosial mereka. Pantangan ini biasanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan supernatural, serta untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya. Suku Muser seringkali memiliki pantangan terkait dengan hutan dan gunung yang dianggap sebagai tempat tinggal roh atau entitas supernatural. Mereka mungkin memiliki larangan untuk memasuki area tertentu atau melakukan aktivitas tertentu di tempat-tempat ini, terutama jika mereka dianggap memiliki kekuatan atau sifat sakral.
Ada pantangan terhadap penebangan pohon sembarangan di hutan atau area yang dianggap suci. Penebangan yang tidak hati-hati dianggap dapat mengganggu roh-roh penjaga dan berdampak negatif pada lingkungan. Dalam beberapa kasus, ada pantangan terhadap konsumsi jenis makanan tertentu. Ini bisa termasuk makanan yang dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat atau makanan yang dikaitkan dengan kekuatan supernatural. Dalam upacara adat, mungkin ada aturan khusus tentang makanan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dikonsumsi selama ritual tertentu. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan atau pelanggaran terhadap roh-roh. Ada pantangan terhadap perilaku tertentu yang dianggap tidak pantas atau melanggar norma sosial. Ini bisa termasuk tindakan yang dianggap tidak sopan atau tidak menghormati nilai-nilai budaya, seperti berbicara kasar kepada orang tua atau tetua. Beberapa komunitas mungkin memiliki pantangan terkait dengan hubungan sosial, seperti larangan menikah dengan orang dari kelompok etnis tertentu atau dalam garis keturunan yang dianggap tidak cocok. Dalam beberapa kasus, ada pantangan terkait dengan kesehatan dan penyebab penyakit. Misalnya, beberapa penyakit mungkin dianggap sebagai akibat dari pelanggaran pantangan atau ketidakpatuhan terhadap aturan adat. Pantangan juga bisa berkaitan dengan penggunaan atau praktik pengobatan tradisional. Tindakan yang dianggap melanggar norma pengobatan tradisional bisa dianggap merugikan atau membawa malapetaka. Ada aturan ketat mengenai cara melaksanakan upacara adat dan ritual. Pelanggaran terhadap cara pelaksanaan yang benar dapat dianggap sebagai tindakan yang mengundang kesialan atau kemarahan roh-roh. Penggunaan atau pemindahan benda-benda yang dianggap suci atau memiliki makna ritual tertentu tanpa izin bisa dianggap sebagai pelanggaran serius. Beberapa kelompok dalam masyarakat suku Muser mungkin menganggap modernisasi dan pendidikan formal sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dan tradisi mereka. Ini dapat menyebabkan pantangan terhadap adopsi praktik-praktik modern tertentu yang dianggap dapat merusak budaya tradisional mereka. Pantangan dan larangan dalam masyarakat suku Muser di Thailand memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan supernatural. Mereka berfungsi untuk melestarikan adat istiadat, melindungi lingkungan, dan memastikan keharmonisan sosial. Memahami pantangan ini memberikan wawasan tentang cara hidup dan nilai-nilai budaya suku Muser, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap menghormati tradisi mereka.